Shalom keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kita. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini di dalam ibadah persekutuan doa atau pertanyaan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah baik untuk menyisihkan waktu kita, memberikan waktu kita sejenak bersekutu kepada Tuhan, beribadah, memuji namanya, dan mengucapkan syukur atas segala berkat Tuhan. Dan sekaligus juga lewat ibadah persekutuan doa keluarga ini menjadi sarana bagi setiap keluarga, bagi setiap suami istri untuk memberikan nasihat dan memberikan teladan kepada anak-anak kita supaya bertumbuh dan semakin bertumbuh di dalam iman yang semakin dewasa kepada Tuhan. Oleh karena itu kami undang setiap suami dan istri dan anak-anak di setiap keluarga yang diberkati Tuhan. Mari kita beribadah, mari kita memuji Tuhan dan kita muliakan namanya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita persiapkan Alkitab kita persiapkan kidung pujian kita, dan juga kita persiapkan persembahan kita sebagai rasa syukur kita yang akan kita berikan kepada Tuhan atas berkat tuntunannya dalam perjalanan hidup kita. Akhir kata, kepada setiap keluarga yang diberkati Tuhan, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Ibadah pertanyaan keluarga ini kita mulai dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan ayat yang ketiga, berhimpun semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita renungkan sejenak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat. Bapa di dalam surga, sejenak kami hendak dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan.
kiranya Engkau berkenan menuliskan firman-Mu di dalam hati kami, memberikan firman-Mu ke dalam batin kami, sehingga kami akan mengingatnya terus-menerus, dan hidup kami dan segala aktivitas kami akan berpusat kepada firman-Mu yang ada di dalam hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Baik, shalom keluarga yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara-saudara berada. Mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Sekali lagi, Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan serta renungkan bersama. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara-saudari berada, tentu setiap orang pernah berbuat janji, pernah mengadakan perjanjian bisnis, perjanjian dagang, perjanjian nikah, dan perjanjian-perjanjian lainnya. Bahkan pernah juga berjanji kepada diri sendiri. Ketika mau masuk kuliah, dia berjanji, saya akan rajin belajar. Ketika memutuskan diri untuk menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja, dia berjanji kepada dirinya sendiri, saya akan setia di dalam pelayanan. Demikian berbagai-bagai ragam perjanjian yang dilakukan manusia itu. Tetapi pada kenyataannya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu mudah kadang-kadang manusia itu berjanji, tapi begitu mudah juga manusia itu seringkali ingkar janji, mengingkari janji yang sudah mereka lakukan, tidak mengingat perjanjian-perjanjian mereka lakukan. Di gereja mereka berjanji ketika membawa anak-anaknya dibaptis, aku berjanji akan mendidik, mengajar anak-anakku ini di dalam firman Tuhan dan membawa mereka ke gereja untuk mengikuti ibadah, dan aku akan menjadi teladan kepada mereka. Demikian janji kita kepada anak kita dibaptis ketika anak kita angkat CD. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi? Ada banyak para orang tua yang tidak mengingat janjinya. Ada banyak juga anak-anak yang sudah berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tuanya, tetapi lupa juga akan janjinya. Demikianlah umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga bangsa Israel, yaitu umat Allah.
Ketika mereka di dalam perjalanan keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, di tengah-tengah perjalanan mereka berjanji kepada Tuhan akan setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan Allah, menjadikan Tuhan satu-satunya menjadi Allah kepada mereka, menjadi Allah yang mereka sembah, yang menjadi Allah kepadanya mereka taat. Dalam perjanjian itu, perjanjian mereka dengan Tuhan Allah, di mana Allah memberikan hukum Tauratnya yang ditulis dalam 2 loh batu. Mereka mengikat perjanjian. Allah berjanji untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dan Allah menepati janjinya. Allah berjanji akan menuntun dan menyertai bangsa Israel dari perbudakan sampai ke tanah Kanaan. Apapun yang mereka alami, Tuhan akan menyertainya, dan Tuhan menggenapi janjinya. Dan kemudian dari pihak Tuhan sendiri, Allah memberikan firman-Nya untuk ditaati oleh umatnya bangsa Israel. Tetapi apa terjadi? Bangsa Israel ingkar akan janji itu. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak setia akan perjanjian mereka. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan, yaitu Taurat yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka memang memiliki Taurat itu. Mereka memang memiliki 2 loh batu di mana Taurat itu, firman Tuhan itu dituliskan. Mereka memang melihat firman itu. Mereka memang membaca firman itu. Mereka memang mendengar firman itu. Tetapi mereka tidak taat akan firman itu sendiri. Seringkali mereka berontak, seringkali mereka tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan murka. Dan kini Tuhan Allah membaharui perjanjian itu. Sesungguhnya bukan membuat perjanjian yang baru. Perjanjian itu tetap, tetapi perjanjian itu dibaharui oleh Tuhan. Allah mau membuat perjanjian itu menjadi sebuah perjanjian yang baru. Apa yang menjadi isi perjanjian itu? Allah berkata, "Aku akan menuliskan firman-Ku ke dalam hati dan ke dalam batin mereka. Aku akan menuliskan sendiri firman-Ku ke dalam batin umat-Ku, dan akan kutuliskan firman-Ku ke dalam hati umat-Ku, sehingga firman-Ku ada di dalam hati dan di dalam batin mereka, sehingga aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku." Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjanjian baru ini Tuhan menghendaki umatnya. Dalam perjanjian baru ini Tuhan menghendaki setiap umat Kristen, setiap keluarga-keluarga Kristen, setiap keluarga-keluarga yang mengikut Kristus, kiranya firman Tuhan tidak hanya ada di dalam rumah. Firman Tuhan yang tertulis di Alkitab kita itu tidak hanya ada di dalam lemari, yang dari awal tahun sampai akhir tahun tersimpan rapi di dalam lemari, tidak pernah dibuka. Tuhan menghendaki firman Allah tidak hanya ada di dalam aplikasi Android kita, tetapi kita tidak membukanya. Tetapi Tuhan ingin setiap keluarga Kristen, setiap pengikut-pengikut Kristus, di dalam hati mereka, di dalam hidup mereka ada firman Tuhan yang tersimpan, ada firman Tuhan yang tertulis di dalam hati dan batin mereka, ada firman Tuhan yang terukir, sebagaimana Allah dulu mengukir firman itu di dalam loh batu. Demikian juga kini dalam perjanjian yang dibaharuinya, firman Tuhan itu tertulis di dalam hati kita, tertulis di dalam batin kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bayangkan sejenak, namanya juga sudah ada di dalam batin, namanya juga sudah terbatin. Firman itu sudah ada di dalam batin, ada di dalam sanubari kita,
ada di dalam detak jantung kita, ada di dalam darah kita yang mengalir, dan ada di dalam setiap helaian napas kita. Maka sehingga oleh firman yang ada di dalam batin kita itu menjadi pusat daripada setiap perbuatan, perkataan, pikiran, dan isi hati kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, maka semua itu akan datang dari dalam hati yang sudah terukir, yang sudah diukir dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka sekali lagi perjanjian itu Tuhan menghendaki kita, setiap umat Kristen, setiap keluarga Kristus hidup di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu hidup di dalam diri mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kini firman itu telah menjadi manusia. Firman yang berkuasa itu telah menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah hadir di dalam kehidupan kita, menyentuh secara langsung hidup kita, menjamah secara langsung hidup kita, menyentuh secara langsung hati kita, menyentuh secara langsung relung hati kita, merasakan secara langsung apa yang kita rasakan. Dia ada bersama-sama kita. Dia mengambil bagian di dalam segala apa yang kita rasakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan bahkan Yesus itu secara langsung memberikan teladan kepada kita apa yang sepatutnya sebagai umat Tuhan, keluarga Tuhan lakukan, perbuat di dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, dengan demikian Israel akan menjadi umatku. Itu artinya Allah berfirman kepada kita, dengan demikian keluarga demi keluarga saudara dimanapun saudara berada, keluarga kita dimanapun kita semua berada, akan menjadi bagian dari keluarga Allah, bahkan akan menjadi keluarga Kristus. Ketika kita pribadi lepas pribadi, suami, istri, anak-anak hidup di dalam firman Tuhan, di dalam hati kita, di dalam batin kita terukir firman Tuhan, dan segala gerak-gerik kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita, langkah kaki kita, pekerjaan tangan kita, mulut kita, pikiran kita, mata kita, hati kita, semua itu bergerak untuk Tuhan. Semua itu bergerak atas ketaatan kita kepada Tuhan. Maka dengan demikian hidup kita, keluarga saudara, keluarga kita akan dijadikan Tuhan menjadi keluarga-keluarganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kemudian dengan demikian kita akan menerima anugerah yang luar biasa dalam hidup kita, dalam keluarga kita, yaitu kita akan menerima pengampunan dosa. Tuhan Allah akan mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan tidak akan mengingat-ingat akan dosa-dosa kita. Maka dengan demikian kita akan layak di dalam kerajaan-Nya. Kita akan layak akan kemurahan dan kekayaannya. Kita akan layak akan keselamatan dan kehidupan yang sudah disediakan kepada kita, dan akhirnya kita akan layak akan rancangan damai sejahtera di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah yang ada pada diri kita, firman Allah yang tertulis dalam Alkitab kita, yang sudah ada di rumah kita, jangan biarkan hanya terletak di atas mejamu, jangan biarkan tersimpan rapi hanya di dalam lemarimu, bahkan di dalam lemari perangkasmu, tetapi biarlah itu tertulis dalam hati kita. Bukalah bersama-sama dengan keluarga, bacalah, renungkanlah, dan biarkan itu tertulis di dalam hati kita masing-masing, sehingga Tuhan akan berkenan kepada kita, menjadikan kita menjadi keluarganya dan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah membaharui perjanjian-Mu kepada kami dengan perjanjian yang baru, di mana Engkau menuliskan firman-Mu ke dalam hati kami, memberikan firman-Mu ke dalam batin kami. Bahkan Tuhan, firman-Mu itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dan tinggal bersama-sama kami. Dan firman-Mu itu telah Engkau teguhkan oleh Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengingatkannya kepada kami. Tuhan Allah Bapa di surga, ingatkan kami terus-menerus dan berikan kami kekuatan Bapa. Bimbing dan tuntun kami. Kiranya firman-Mu benar-benar terukir di dalam hati kami dan menjadi landasan atas segala perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan kami, sehingga hidup kami senantiasa akan taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadikan kami Bapa, jadikan setiap keluarga-keluarga yang beribadah kepada Tuhan, yang hidup di dalam firman-Mu menjadi keluarga-Mu, menjadi umat-Mu yang layak untuk menerima pengampunan dosa dan berkat kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 405 ayat 1 dan 2. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Keluarga yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita arahkan hidup kita kepada Tuhan dan segala pergumulan dan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan baik yang Kau berikan kepada kami, di mana kami masih dapat beribadah kepada Tuhan bersama dengan anggota-anggota keluarga kami. Kami dapat menyisihkan waktu kami yang begitu padat, yang begitu sibuk dengan pekerjaan kami untuk menghadap Tuhan, menyembah Tuhan dan memuji Engkau. Tuhan, kiranya Kau berkenan menerima kami, menerima ibadah kami, dan biarlah keluarga demi keluarga yang beribadah kepada Tuhan, Engkau layakkan menjadi keluarga-Mu, menjadi umat-Mu, dan tuliskan firman-Mu di dalam hati sanubari mereka. Berikan firman-Mu ke dalam batin mereka Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi landasan bagi setiap aktivitas-aktivitas mereka, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka berada, ya Tuhan.
Bapa dalam surga, biarlah seluruh kehidupan mereka, apapun itu, menjadi ketaatan hidup mereka hanya kepada Tuhan saja. Bapa, dan saat ini Tuhan kami berdoa kepada-Mu, di mana hingga saat ini kami masih mengalami pandemi COVID-19 dan kami masih mengalami dampak sulit yang diakibatkan oleh pandemi ini. Tuhan, hanya kepada-Mu kami terpaut, hanya kepada-Mu Tuhan kami berpegang teguh. Tuhan, berikan kami keselamatan, sertai kami senantiasa dalam perjalanan kami yang sulit di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dan jauhkan kami Tuhan dari virus pandemi COVID-19. Tidak ada Tuhan satupun dari setiap keluarga-keluarga-Mu, keluarga-keluarga Tuhan yang terpapar virus corona. Bahkan bila pun Tuhan ada umat-Mu yang sedang mengalami itu, yang sedang sakit oleh virus corona, Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau bawa mereka kepada kesembuhan, kepada keselamatan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, manakala dari antara umat-Mu mengalami berbagai kesulitan hidup, Tuhanlah yang menolong mereka, dan Tuhan yang memberikan setiap kesulitan-kesulitan mereka jalan yang baik, solusi demi solusi atas kesulitan yang mereka alami, atas masalah demi masalah yang mereka hadapi. Tuhan, Tuhanlah yang menjadi gembala bagi setiap umat-Mu, yang menuntun mereka kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang dan jernih. Engkau senantiasa mencukupkan, mengenyangkan, dan memuaskan setiap umat-Mu, sehingga tidak ada di antara mereka yang kekurangan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, di mana hingga saat ini Tuhan, di berbagai tempat, bahkan masih banyak tempat-tempat di negara kami yang belum bisa melaksanakan sekolah dengan tatap muka. Sudah setahun Tuhan mereka tidak belajar di sekolah mereka masing-masing. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan kiranya Kau berikan semangat dan kerinduan kepada anak-anak-Mu untuk belajar, sekalipun di rumah lewat daring, tapi tetap mereka bersemangat untuk mengikutinya Bapa. Dan kiranya Engkau segera mengakhiri pandemi ini, sehingga kesulitan demi kesulitan yang kami alami olehnya dapat kami lewati ya Bapa, sehingga kami kembali ke dalam hidup yang normal, bekerja seperti biasa tanpa dirundung oleh berbagai ketakutan, dan kembali ke sekolah untuk belajar dari setiap hikmat-Mu ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Bapa bagi umat-Mu Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan lindungi mereka, Tuhan sembuhkan mereka Bapa. Tuhan berikan kesembuhan dari segala sakit penyakit mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan secara khusus untuk saudara kami Bapak Juli Manurung yang sedang terbaring sakit lemah di rumahnya Tuhan. Beliau sudah berobat ke rumah sakit, namun rumah sakit Tuhan sudah menolaknya. Tidak ada lagi tindakan yang dapat diperbuat oleh rumah sakit. Dan saat ini Tuhan, dia tergeletak di rumahnya hanya mengandalkan kuasa-Mu, mengandalkan pertolongan-Mu Bapa. Tuhan, kami mohon Engkau hadir di rumahnya, di hadapannya, Engkau menjamahnya Tuhan, menjamah tubuhnya, dan memberikan kesembuhan kepada saudara kami ini ya Tuhan. Berikan keteguhan iman, berikan kesabaran kepada beliau dan juga kepada istrinya dan juga anak-anaknya. Tuhan, barangkali ada banyak umat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan mereka Bapa. Tuhan lindungi dimanapun mereka berada. Tuhan Allah yang baik, inilah permohonan kami. Tentunya masih banyak permohonan-permohonan kami yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Tapi kami yakin percaya Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Biarlah semuanya itu terjadi seturut dengan kehendak-Mu bagi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Namun kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Ampuni kami, supaya kami layak menjadi umat-Mu, menerima pengampunan dosa, menerima berkat-Mu dalam hidup kami.
Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita siapkan persembahan kita sebagai syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita sambil menyanyikan kilung pujian dari buku Ende nomor 471 ayat 1 dan 2, Hupilit Yesus dongaki. Ibadah kita, mari kita berdoa untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.